Banyak narasi beredar di media sosial, sebuah klaim besar yang menyebut bahwa pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, adalah satu-satunya pembalap Asia dalam sejarah yang berhasil meraih finish terbaik di ajang paling kejam bagi pembalap muda dunia, Red Bull MotoGP Rookies Cup. Namun, apakah klaim itu sepenuhnya benar? Jika kita membuka lembaran hitam di atas putih, data resmi Dorna berkata lain. Jauh sebelum Veda, pembalap Jepang Kazuki Masaki sudah mengunci gelar juara dunia pada tahun 2017. Tapi jangan berkecil hati, karena apa yang dicatatkan oleh anak muda asal Gunung Kidul ini sepanjang musim 2025 bukan sekedar angka biasa. Ini adalah sebuah anomali. Kisah kebangkitan raksasa Asia Tenggara yang mengguncang benua Eropa. Inilah perjalanan penuh darah, air mata, dan data dari sang runner-up dunia. Memasuki musim 2025, Veda datang tidak lagi sebagai anak baru. Di pundaknya ada evaluasi besar dari peringkat ke-8 di musim debutnya tahun 2024. Veda tahu, Eropa tidak ramah bagi pembalap yang ragu-ragu. Di seri pembuka Jerez Spanyol, Veda langsung menancapkan kukunya. Mengamankan podium pertama di musim tersebut, mengirimkan pesan jelas kepada rival terberatnya asal Spanyol, Brian Uriarte. Namun, takdir justru menguji mentalitas pembalap bernomor motor 54 ini di seri berikutnya, Le Mans, Prancis. Alih-alih merayakan podium, Veda harus menelan pil pahit. Cedera parah memaksanya absen di 2 balapan krusial. Secara matematis, kehilangan 2 balapan di ajang seketat Rookies Cup adalah lonceng kematian bagi peluang juara dunia. Poin Veda mandek, sementara para rival melesat jauh ke depan. Bagi pembalap biasa, mental mereka mungkin sudah hancur. Tapi Veda Ega Pratama dibentuk dari mentalitas yang berbeda. Juni 2025, sirkuit Mugello, Italia, menjadi saksi sebuah keajaiban yang berbasis data. Pasca cedera, Veda melakukan apa yang disebut para komentator Eropa sebagai The Masterclass. Di race 1, dia menang. Di race 2, dia kembali finish terdepan. Double Victoria. 2 kali lagu Indonesia Raya berkumandang berturut-turut di jantung sirkuit legendaris Italia. Veda memangkas jarak poin secara ekstrim hanya dalam 1 akhir pekan. Kehebatan Veda bukan kebetulan. Data telemetri menunjukkan kekuatan utamanya ada pada hard braking, kemampuan mengerem sangat lambat di tikungan tajam, namun tetap menjaga stabilitas motor. Di Sachsenring, Jerman, taktik ini membawanya meraih kemenangan dramatis ketiganya musim itu. Disusul dengan raihan pole position pertama dan podium kedua di Red Bull Ring, Austria. Dunia mulai menyadari, anak ajaib dari Indonesia ini tidak bisa dihentikan. September 2025, sirkuit Misano San Marino, seri pamungkas. Secara matematis, Brian Uriarte dari Spanyol sudah tidak terkejar dan mengunci gelar juara dunia. Namun, pertempuran sesungguhnya justru terjadi di perebutan tempat kedua dunia. Ini adalah perang harga diri sesama pembalap elit Asia. Veda Ega Pratama dari Indonesia melawan Hakim Danish dari Malaysia. Selisih poin mereka begitu tipis, membuat tensi di pedok membakar atmosfer sirkuit. 14 September 2025, race terakhir dimulai. Veda membalap dengan kepala dingin yang luar biasa untuk anak seusianya. Dia tidak bernafsu mengejar kemenangan yang berisiko, melainkan menjaga ritme di posisi kelima. Tekanan justru meruntuhkan pertahanan Hakim Danish yang harus terjatuh dan kehilangan semua poinnya. Ketika bendera checkered dikibarkan, sejarah resmi dikunci. Veda Ega Pratama memoleksi total 181 poin, mengamankan 3 kemenangan dan total 6 podium sepanjang musim, resmi dinobatkan sebagai runner-up dunia Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Jadi, apakah Veda satu-satunya yang terbaik di Asia sepanjang sejarah? Secara peringkat, ia berada di posisi kedua setelah Kazuki Masaki pada tahun 2017. Namun, sebagai pembalap Indonesia, Veda adalah orang pertama yang tertinggi
dan yang paling sukses mematahkan dominasi pembalap Eropa di ajang ini. Gelar runner-up dunia 2025 bukan akhir cerita. Itu adalah kunci yang membuka gerbang emas. Dorna dan Astra Honda Motor langsung menerbangkannya ke kelas dunia yang sesungguhnya, Moto3. Tempat di mana ia kembali mengacak-acak peta persaingan balap dunia. Perjalanan dari sirkuit lokal di Indonesia hingga podium dunia di Eropa membuktikan satu hal. Dengan bakat, kerja keras, dan mental baja, pembalap Indonesia tidak lagi sekedar jadi pelengkap, melainkan penantang tahta dunia.